Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup. Karena hidup banyak cerita, yuk obrolin aja. Oke, di episode kali ini bareng aku, Faris. Gimana nih kabarnya kawan ngobrol semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, sehat selalu, segala urusannya diberi kelancaran. Nah, di episode ini cukup spesial. Oh ya, ini tuh di-record ketika puasa dan insya Allah akan rilis setelah lebaran ya teman-teman, karena topik yang mau kita bahas cukup relate sama hal-hal yang sering kali terjadi saat setelah lebaran. Ya, di sini kita akan bahas ya, ngobrol sedikit panjang lebar juga nggak masalah sih. Nanti sama salah satu mbak yang dulu pernah aku kenal di perkuliahan. Kenalan dulu dong mbak. Ya, kenalin, namaku Dewi. Dulu kakak tingkatnya Faris di FSM. Faris jurusan statistika ya? Iya mbak. Ya, statistika. Nah, aku jurusan fisika. Kebetulan aku angkat 2015 dan Faris 16, ya nggak? Bener. Terus kita ketemu di Madani waktu itu LDF. Nah, terus singkat cerita, deket-deket, terus sering ngobrol. Nah, terus kemarin beberapa hari yang lalu dimintain tolong buat sharing-sharing tentang topik yang mau kita bahas hari ini gitu. Topiknya mau kita ya mbak. Iya. Nah, terus sekarang kesibukannya masih di rumah. Jadi setelah melahirkan masih di rumah. Ya kayaknya bakal jadi ibu rumah tangga deh, sambil nanti usaha-usaha kecil gitu deh. Masya Allah. Kabarnya baik mbak? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Ya, jadi juga sehat ya mbak? Alhamdulillah sehat banget. Sekarang udah bisa tengkurap, padahal umurnya masih 2 bulan kurang seminggu. 2 bulan kurang seminggu? Iya. Berarti iya masih itu banget ya mbak, masih kecil. Masih kecil banget. Tapi banyak yang bilang udah gendut, udah gede gitu deh. Tapi emang pas lahir itu mbak agak gendutan apa gimana? Iya, lahirnya itu 3,6. Gak nyangka segede itu. Kayak aku dulu juga lumayan besar. Berapa ya? Sampai 4 apa ya kalau nggak salah. 4 kilo, Masya Allah. Ya waktu itu pokoknya udah agak nakutin sih, karena lahirnya juga sungsang mbak. Jadi ya alhamdulillah sehat ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Ya, berarti Mbak Dewi sekarang kesibukannya masih di rumah pasca melahirkan ya mbak? Iya, masih di rumah. Mbak Dewi masih ingat nggak dulu kita kenal karena apa mbak? Sebentar. Apa ya? Ya. Ingat tuh kayaknya TR2. TR ya sih? Iya, TR2 pas aku jadi panitianya gitu loh. Kan Mbak Dewi dari kaderisasi kan? Iya. Mbak Dewi yang ngurus. Nah itu aku dari benar Mbak Dewi gitu. Ya Allah. Kadang kalau ditanya dulu pertama kali ketemu pas kapan ya, aku mikir-mikir gitu. Soalnya banyak, kadang suka lupa. Tapi sama Faris enggak. Insya Allah enggak. Ya dulu pokoknya karena TR2 sih. Pas itu kan Sylvia kayak gantiin Sylvia, terus akhirnya tahu Mbak Dewi. Dulu Mbak Dewi partnernya sama Mas siapa ya mbak? Mas Aji. Iya Mas Aji. Ya itu. Itulah. Nah tapi kali ini kita nggak bakalan ngobrolin itu sih, ada topik lain yang ngobrolin. Tuh basket aja kali ya mbak. Iya.
Di episode kali ini kita membahas tentang nikah muda. Nah, kalau dari Mbak Dewi, definisi nikah sendiri itu apa, Mbak? Nikah, menurut Mbak, nikah tuh bagian dari menyempurnakan separuh agama ya. Jadi nggak main-main. Dan waktu mutusin buat nikah juga butuh pertimbangan juga, terus butuh keyakinan yang kuat dari diri Mbak Dewi sendiri gitu. Udah siap belum nih buat nikah gitu kan? Soalnya kan nikah nggak cuman sebentar gitu kan, tapi selamanya, dunia akhirat gitu. Benar-benar. Ya karena nikah ya ibadah seumur hidup ya, Mbak. Ya nggak sih? Betul banget. Emang Mbak Dewi umurnya berapa sih, Mbak? Mbak Dewi kan nikah tahun lalu ya. Tahun lalu itu Mbak Dewi nikah sebenarnya udah masuk 22 tahun, cuman kurang sebulan. Serius? 21 kurang sebulan. 21 kurang sebulan. 22 kurang sebulan. Masuknya ke 21. Tahun ini Mbak Dewi masuk ke 23. Oh my god, aku merasa tua. Kamu tahun berapa lahirnya? Aku lahir tahun 98, Mbak. Oh, sama berarti. Sama. Tapi aku Februari. Makanya iya. Mesti Mbak Dewi bulan akhiran ya. Mbak Dewi Juni. Dan ya wah, aku merasa tua. Gak apa-apa, kita seumuran ternyata. Aku baru tahu loh, Mbak. Iya. Berarti Mbak Dewi nikah berarti tahun 21 tahun lebih 11 bulan ya, Mbak? Iya, 21 tahun lebih 11 bulan waktu nikah. Itu ikutnya nikah muda nggak, Mbak? Iya, bisa jadi. Iya, nikah muda. Emang Kak, nikah muda tuh ada apa sih, Mbak, kriteria kenapa bisa disebut nikah muda? Terus ini tuh bukan nikah muda tapi emang udah nikah gitu. Apa ya, gimana ya? Kan ada kadang nantinya beda ya. Iya. Karena mungkin karena ini kali ya sebutan di masyarakat nikah muda. Sebenarnya kesiapan nikah itu kan nggak dilihat dari umur ya. Kalau kita udah siap ya harusnya disegerakan gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu sebenarnya Mbak Dewi cerita sedikit ya. Mbak Dewi itu planning nikah umur 23 tahun. Nah, tapi sebelum itu udah berdoa tentang jodoh gitu kan. Nah, terus ternyata Allah ngasih jodoh Mbak Dewi itu di usia 22 tahun, 21 jalan 22. Nah, itu speechless banget sih pas tahu misalnya ada orang yang pengen serius sama Mbak Dewi kayak gitu kan. Nah, terus minta saran dari orang tua gimana, orang tua setuju. Terus waktu itu kan lewat jalur taruh juga kan. Pas lewat jalur taruh tuh minta masukan juga tuh dari guru ngaji Mbak Dewi, dari perantara Mbak Dewi gitu kan. Gimana gitu kan. Terus kriterianya gimana orangnya. Dan alhamdulillah terus pas sholat istikharah langsung mantap gitu. Terus kan Mbak Dewi minta kalau misalnya memang jodoh dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya gitu. Insya Allah. Berarti bukan sesuai target ya, Mbak, malah lebih dulu. Iya, benar, lebih dulu. Target Mbak Dewi kan tahun depan, malah tahun sebelumnya udah didatangin. Tapi pas itu berarti emang maksudnya itu bilang Mbak Dewi kalau mau ada niat baik gitu ya untuk mempersulit Mbak Dewi. Terus kan itu kan gak sesuai sama targetnya Mbak Dewi. Mungkin Mbak Dewi kan ada planning yang lainnya gitu ya, Mbak. Nah, kenapa sih akhirnya Mbak Dewi memutuskan ya udah gitu? Awalnya Mbak Dewi kan berpikiran gini, kalau misalnya ada seseorang yang datang untuk melamar, jadi ada niatan baik dan dia solih, terus nggak ada kriteria yang nggak harus Mbak Dewi tolak, kenapa harus ditolak gitu kan? Karena nggak baik juga kan kalau menolak seseorang yang nggak ada kriteria yang harus kita tolak gitu kan. Nah, terus pas sholat istikharah juga mantep gitu loh, Dek. Jadi ya udah bismillah gitu.
ya awalnya juga speechless, kaget lah, seriusan nih gue mau nikah, bukan, padahal kayaknya kayak belum siap gitu kan. Terus kayaknya tidak ada list-list yang belum tercapai gitu kan. Terus ya bismillah gitu kan, kayaknya nikah nggak ngehalangin list-list kita itu gitu. Iya. Oh ya. Berarti ya atas keyakinan dan alhamdulillah juga sesuai sama yang diinginkan Mbak Dewi gitu ya Mbak, akhirnya ya udah kenapa enggak. Karena satu visi termasuk nggak sih Mbak? Betul ya, waktu itu kan kita tukeran CV kan. Nah ternyata visinya tuh sama, maksudnya mirip-mirip gitulah, dan ternyata ya udah kita satu visi kan. Nah enak tuh. Terus di situ juga udah se-frame gitu, udah enak, tinggal ngejalaninnya aja. Terus ujian dalam menjalankan visi misi itu. Masya Allah, sangat ketika udah nemu yang satu visi dan punya tujuan yang sama, kenapa nggak disegerakan disatukan aja gitu ya Mbak. Terus udah dibarengin sama sholat istihara juga ya Mbak. Iya. Benar-benar. Boleh dong Mbak. Kenapa? Gimana? Ya lanjutin dulu. Minta pendapat dari orang-orang yang paham, karena kan kita juga butuh kan referensi dari orang-orang. Ya misalnya dari perantara, misalnya Mbak Dia kan lewat perantara. Nah, mungkin kita bisa minta masukan, minta saran dari perantara itu. Ya, berarti ada perantaranya Mbak. Iya. Oke, Insya Allah banget sih perjalanannya. Oh boleh dong Mbak itu diceritain proses taruhnya Mbak, dari kenapa, apakah itu masnya itu temen dulu atau dulu pernah gimana gitu? Iya, jadi suami Mbak Dewi ini tuh dulu kakak kelas Mbak Dewi waktu SMA. Nah beliau itu kelas 12, Mbak Dewi kelas 10. Sebenarnya dulu udah sama-sama tahu, cuman ya nggak pernah ngobrol, nggak pernah chattingan, ya cukup tahu aja kakak kelas gitu. Karena waktu itu sampai satu organisasi, Mbak Dewi ikut OSIS kan waktu itu. Oh iya. Barengan sama masnya. Nah kebetulan waktu SMA itu kakaknya suami Mbak itu jadi pementor Mbak Dewi waktu di IMAN. Nah waktu SMA itu jadi pementor. Terus pas pulang dari Semarang kemarin, Mbak Dewi kan ngaji lagi. Nah pas ngaji itu barengan sama kakaknya. Nah kebetulan si masnya itu udah siap nikah, tapi belum dapat calon. Nah terus ada inisiatif dari mbaknya itu buat ngejodohin adiknya sama Mbak gitu. Nah terus pas ngobrol-ngobrol, oh ternyata ya udah sevisi gitu kan. Terus juga udah mantep, ya udah prosesnya cepet kok Dek. Sebulan kurang lebih. Sama sebulan. Seriusan? Berarti nikah? Kenapa Iya, sih jadi tuh awal bulan Mei ya, bulan Mei tanggal 30. Awalnya itu kan bulan April. Ya bulan April. Bulan April itu kan Mbak Dewi maksudnya disampaikan oleh perantara Mbak Dewi kalau ada orang yang mau serius sama Mbak Dewi. Nah terus pas Mbak Dewi cerita sama orang tua gini-gini, orang tua setuju. Nah terus orang tua bilang kalau bisa ngelamarnya sebelum bulan puasa. Sedangkan waktu itu jeda dari Mbak Dewi cerita ke orang tua sama bulan puasa itu kalau nggak salah 2 mingguan deh, 2 mingguan atau semingguan gitu. Nah jadi kan dadakan gitu ya. Nah dari pihak suami Mbak Dewi itu udah siap, ya udah. Jadi pas waktu tadinya acaranya tuh silaturahmi 2 keluarga awalnya gitu, belum lamaran, tiba-tiba langsung lamaran di hari itu. Masya Allah. Ya sih aku juga kaget. Tiba-tiba kayaknya kan Mbak baru kayak mutasi gitu ya dari Semarang. Terus tiba-tiba udah nikah, ya Allah. Tiba-tiba kayak baru ini ya. Dan itu Mbak nikah berarti pas pandemi ya Mbak? Ya nggak sih? Nah, pas baru-barunya pandemi. Terus waktu itu kenapa lamarannya dimajuin? Soalnya hari Senin atau hari Sabtu atau Minggu gitu itu udah PSBB pertama di Tangerang. Jadi kan kalau PSBB pertama itu kan awalnya
nggak boleh berpergian dalam mobil tuh lebih dari berapa orang gitu. Nah makanya waktu hari Kamis itu langsung lamaran. Nah dari pihak suami gue juga udah siap, udah bawa-bawaan tuh. Nah dari Mbak Dewi kan belum siap ya, taunya kan cuma silaturahmi 2 keluarga. Keluarga Mbak Dewi kan juga belum diundang karena kan ya baru silaturahmi buat apa gitu kan. Terus RT juga belum datang gitu kan. Jadi pas tengah-tengah acara, pas tengah-tengah obrolan tuh kita langsung orang tua Mbak Dewi manggil RT, terus manggil warga buat jadi saksi lamaran gitu deh. Iya. Masya Allah. Berarti prosesnya dari kenal yang itu, yang dikenalin sama kakaknya masnya, suaminya Mbak Dewi ya berarti ya Mbak? Iya. Terus akhirnya tukeran CV. Iya, tukeran CV. Pas baca CV-nya, oh udah sesuai, maksudnya sevisi gitu kan, seframe, bismillah gitu kan. Terus pas sholat istikharah juga kok mantap, sholat lagi kok mantap gitu kan. Berarti waktunya nggak ada sebulan dong Mbak ikutnya ya? Buat dari peran CV. Ya sekitaran sebulanan lah, sebulan dari April sampai Mei, sampai nikah tanggal 30, sebulan lebih, berapa minggu gitu. Dan itu ada aku masih bingung sih, kayak proses taruh kan kayaknya beda-beda ya Mbak. Kayak ada yang benar-benar, maksudnya ada pertemuan dulu lah antara kedua belah pihak buat saling kayak ngobrol atau apa gitu. Nah kalau Mbak Dewi sendiri berarti ada, Mbak Dewi kan waktu itu lagi pandemi, jadi ketemuannya tuh lewat video call. Jadi by WA. Jadi Mbak Dewi, perantara Mbak Dewi, terus perantara dari suami Mbak Dewi sama suami Mbak Dewi. Nah kita video callan di situ, terus saling tanya-tanya. Tapi waktu itu nggak begitu lama sih tanya-tanyanya, tergantung dari masing-masing pihak. Kalau misalnya ada list-list pertanyaan yang mau ditanyakan kan juga bisa langsung disampaikan. Waktu itu Mbak Dewi udah terjawab di CV-nya. Oh alah, jadi nggak banyak jadi itu ya buat konfirmasi. Terus juga udah nanya juga kan lewat perantara, terus dari perantara Mbak Dewi nyampein ke perantara suami Mbak Dewi juga kan udah gitu. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, kalau ta'aruf tapi tanpa perantara tuh gimana Mbak? Ta'aruf tanpa perantara? Gimana ya? Tergantung sih. Ada yang orangnya tuh dia udah kenal lama nih sama orang ini. Nah dia udah, misalnya si A tuh udah kenal lama sama si B. Si A ini udah ada niatan nih pengen nikahin si B, tapi dia nggak macarin si B gitu kan. Nah terus tiba-tiba langsung datang ke rumah orang tuanya. Itu nggak masalah sih kalau menurut Mbak Dewi, karena kan mungkin mereka udah saling kenal, udah saling tahu gitu lah ya. Nah tinggal kemantapan hati dari masing-masing mempelai gitulah, si A sama si B. Nah karena dia juga punya teman yang kayak gitu ada, tapi ya lebih baik pakai perantara karena kan ya namanya juga dua orang yang belum muhrim gitu ya Dek ya. Iya. Nggak tahu lah kayak gimana ujiannya gitu. Ya. Berarti ya lebih baiknya ada perantara ya Mbak, biar tetap terjaga antara si perempuan sama laki-lakinya gitu, untuk komunikasinya gitulah ya. Kayak gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Dewi sendiri ada nggak sih Mbak kayak tantangan yang Mbak Dewi rasakan gitu sebelum menikah? Mungkin ada keraguan atau apa gitu Mbak? Ada, ya namanya juga orang mau menikah pasti kan ada ujiannya ya. Nah itu Mbak Dewi ujiannya itu datang dari keluarga yang di Jawa. Nah jadi kan mungkin karena masih tabu ya, ta'aruf itu kayak gimana gitu kan. Terus kok ujuk-ujuk nikah gitu, terus nggak kabar-kabar tiba-tiba udah lamaran kayak gitu kan. Ya mungkin karena kondisinya pandemi, jadi kan belum bisa silaturahim ke sono, ke Jawa kan. Terus juga ngabarnya juga cuman by telepon. Nah mungkin dari situ kayak salah paham. Terus kayak apaan sih ini kok tiba-tiba nikah gitu kan, seriusan gitu. Terus juga ya gitu deh ujiannya waktu itu dari media kayak gitu. Dari keluarga ibu sih waktu itu yang kayak gitu. Cuman kalau dari keluarga bapak
Ya, alhamdulillah setuju karena kan sebagian besar di Tangerang kan. Cuman ada le yang di Magelang itu doang. Jadi ya setuju aja alhamdulillah gitu. Kayak Terus mungkin kaget ya, kayak kaget mungkin ya, maksudnya iya, tiba-tiba mau nikah. ya, terus juga mungkin agak tersinggung kali ya, kok lamaran nggak diundang saudara-saudaranya gitu. Iya. Terus akhirnya gimana? Berarti Ya, dipahami. akhirnya dipahamin gitu kan, dijelasin. Ya meskipun waktu itu masih begitu, masih ada kayak masih belum nerima gitu, tapi ya karena udah dari orang tua Mbak Dewinya setuju, ya nggak apa-apa gitu kan. Terus juga dari keluarga bapak juga udah setuju, ya udah dukung. Alhamdulillah waktu itu pernikahan tetap berjalan. Ya, Berarti lebih ke itu ya Mbak, keluarga. Kalau dari dalam diri Mbak Dewi itu ya belum, nggak ada pasangan. ada ujiannya Ada tuh yang banyak sudah mantap. pernikahan tuh. Kadang itu pernah nih. Kemarin tuh sempat Mbak Dewi pengen apa dibatalin aja ya gitu kan. Terus Mbak Dewi bilang tuh ke perantara Mbak Dewi, terus kata beliau, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu udah nyiapin sebanyak ini, terus juga gimana nanti ke depannya gitu-gitu kan. Terus juga lagi ini salah pahamnya masih bisa dilurusin, masih bisa dijelasin tuh. Terus ya udah akhirnya Mbak Dewi mencoba untuk dewasa ya, mencoba untuk berpikir ke depan. Terus akhirnya ya udah dilanjutin aja gitu. Berarti sempat ada keraguan di hati ya Mbak? Iya. Iya. Akhirnya Cuman akhirnya bisa dijelasin, dilurusin lagi kayak gitu. Iya, Insya Allah. Emang ya kalau mau nikah tuh ada aja yang bikin ragu. Apalagi mungkin karena cepatnya itu atau gimana sih Mbak? Nah bisa jadi karena itu juga gitu kan. Terus juga karena apa lagi ya, mungkin waktunya yang terlalu singkat kali ya. Jadi proses ya sebenarnya ta'aruf itu kan sampai tua nanti ya, nggak cuman sekedar sampai akad terucap. Ya mungkin karena itu juga salah satu faktornya gitu. Jeda waktu yang terlalu singkat, dan juga mungkin godaan setan, bisikan setan, gini-gini. Karena Mbak Dewi waktu itu udah dikasih tahu sama perantara di suami Mbak Dewi, kalau orang mau nikah tuh ujiannya berat gitu kan. Ada orang yang udah lamar ternyata nggak jadi nikah, karena emang setan itu nggak suka kalau ada dua orang manusia itu mau menikah, karena kan nanti pahalanya double gitu kan. Bisa nih buat apa ya, para pendengar, kawan ngobrol, dan aku pribadi, kalau yang mau udah menuju ke proses pendewasaan atau mau melanjutkan kehidupan barunya, jadi bisa buat tips nih. Kalau misal mau nikah tuh emang pasti ada aja tantangannya, tapi balik lagi gimana kita menyikapi tantangan itu dan meyakinkan diri bahwasanya nikah itu ya nggak cuma nikah, tapi adalah untuk aja yang selamanya gitu. Oh ya Mbak, aku sempat melintas gini kan, Mbak Dewi umur masih 21 tahun lebih 11 bulan ya Mbak. Dan itu kalau nggak salah dengar Mbak, baru kerja gitu nggak sih Mbak? Iya. Sampai itu Mbak kerja berapa bulan tuh Mbak? Jadi sebenarnya Mbak Dewi itu dari pas mutasi Semarang ke Tangerang tuh udah langsung kerja kan, sempat kerja di LIPI. Nah terus setelah di LIPI Mbak Dewi off di rumah 2 bulanan. Terus Januari Mbak Dewi mulai kerja, mulai jadi guru waktu itu. Jadi dari Januari ke Mei, berapa bulan? Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulanan ya. Nah 4 bulanan. 4 bulan ya. Terus Mbak Dewi menikah. Nah waktu itu Mbak Dewi setelah menikah Mbak Dewi masih tetap kerja waktu itu. Nah
kayak bulan Juli tuh Mbak Dewi udah mulai hamil kan. Juli Mbak Dewi hamil. Nah pas trimester pertama Mbak Dewi tuh maboknya parah. Jadi bulan Oktober Mbak Dewi resign. Setelah UTS Mbak Dewi resign. Itu ngajar di sekolah kok Mbak? By online, cuman gurunya disuruh datang ke sekolah. Jadi standby. Kalau misalnya ada siswa yang nggak paham, siswa bisa datang ke sekolah nanyain langsung ke gurunya gitu. Oh alah, ya kan masih daring ya Mbak, jadi nggak mungkin full di sekolahan. Iya. Kalau di sana berarti kalau ada siswa yang nggak paham bisa ke sekolah ya Mbak? Iya, waktu itu gitu sistemnya. Iya. Nah aku mau tanya nih Mbak, kan Mbak kayak baru merasakan beberapa bulan kerja, terus pada akhirnya buat nikah, dan ya pasti kehidupan menikah tuh ada ngurus suami, ngurus anak gitu kan ya Mbak. Gak sempat merasa kayak aduh kok aku jadi nggak kerja kayak gitu nggak sih Mbak? Ya kan Mbak pasti pikirnya setelah ini kerja di sini merasakan kayak jadi apa sih, jadi pegawai gitu nggak sih Mbak? Pernah ngerasain kayak gitu. Kayak pengaktualisasian dirinya kok kayak kurang. Sebenarnya kerja buat Mbak Dewi itu bukan buat cari uang doang, tapi kayak buat aktualisasi diri. Kayak orang yang udah biasa aktif di kampus terus setelah lulus nggak ngapa-ngapain gitu kan, kayak di rumah aja tuh kayak rasanya tuh kayak nggak enak, bosen gitu. Jadi kayak butuh kesibukan yang bisa bikin kita tuh senang gitu. Kalau bagi Mbak Dewi mengajar itu senang karena ketemu banyak orang kan, terus kita kayak ada feedback gitu loh. Ada feedback kayak yang tadinya berangkat ke sekolah moodnya jelek, pas sampai ke sekolah ketemu anak-anak tuh udah berubah moodnya, jadi ketawa, jadi ikutan ketawa gitu-gitulah. Nah terus juga pas kemarin udah mulai resign ngerasa aku harus bisa cari kesibukan lain nih gitu kan. Kayaknya kalau diem-diem di rumah doang bosen, terus juga gak ngapa-ngapain kan. Kalau kerjaan rumah udah selesai ya udah tiduran, baca buku juga udah baca buku, ntar tidur lagi, kayak gitu. Pasti benar-benar memang ada pastinya juga ya Mbak. Dan itu keputusan Mbak Dewi buat keluar kerja emang dari diri Mbak Dewi juga apa gimana tuh Mbak? Ya, karena kan pertimbangannya waktu itu Mbak Dewi kan lagi hamil, nggak mungkin kan Mbak Dewi egois, maksudnya memaksakan kondisi yang lagi kayak gini tetap kerja. Dan waktu itu juga kondisinya pandemi dan gajinya juga kan, gaji guru honorer berapa sih, maksudnya yang nggak tinggi-tinggi banget gitu lah ya, bahkan ya cenderung kecil, apalagi guru honor gitu kan. Ya udah pertimbangannya itu sih, terus menurutku ya udah buat di rumah sambil nanti usaha kecil-kecilan gitu. Prioritasnya kan sekarang kalau udah nikah udah berubah, udah nggak cuma diri sendiri, tapi kan juga ada keluarga, nanti ada anak, ada suami kayak gitu. Bener banget. Karena kalau udah nikah ya nggak mungkin egois sama diri sendiri ya Mbak. Iya benar. Ada tanggung jawab yang harus kita jalankan gitu, terutama ya menjadi seorang istri gitu ya Mbak, ngurus rumah tangga, terus ngurus yang lainnya gitu. Dan itu berasa banget setelah punya anak, dia berasa double. Nggak kebayang kalau misalnya juga pulang-pulang udah capek, mungkin ngomel-ngomel terus saya. Ini aja Mbak Dewi, alhamdulillah dibantu sama ART, maksudnya udah agak ringan gitu kan. Sebelum-sebelumnya kan Mbak Dewi belum ada ART, jadi kayak rungsing gitu kan. Kerjaan rumah belum kelar, keteter gitu. Ya sih benar. Berarti emang kalau aku agak bisa nyimpulkan, kan emang kehidupan setelah menikah tuh beda banget sama kehidupan pas kita masih sendiri gitu ya Mbak.
Kalau kitanya belum siap juga nanti bakalan kaget juga nggak sih Mbak? Bener-bener dimulai dari manajemen diri dulu sih sebenarnya, manajemen diri kita. Tapi kehidupan setelah menikah itu bisa membuat kebiasaan kita sebelum menikah itu bisa berubah. Apa tuh Mbak emangnya? Iya bener. Ya nggak tahu ya, mungkin itu salah satu ujiannya kali ya. Kalau Mbak Di sih ngerasainnya gitu. Ya jadi kayak misalnya kita sebelum menikah udah biasa gini. Setelah menikah mungkin karena ada seseorang yang baru di kehidupan kita. Nah mungkin bisa jadi penyemangat atau bisa sama-sama down-nya gitulah pokoknya. Kalau yang Mbak Dewi rasakan banget perbedaan antara pas Mbak Dewi masih sendiri sama udah menikah apa Mbak? Ya bisa sama-sama bagus bareng-bareng, bisa saling menyemangati kayak gitu. Ya terus kalau saling evaluasi diri masing-masing itu tidak. Oh, jadi lebih semangat. Mungkin karena balik lagi ke visi sama misi yang mau dijalankan juga kali ya Mbak? Iya, kayak gitu. Iya sih. Iya benar. Kalau nih, setelah menikah itu kan pasti ya ada lika-likunya ya Mbak. Terusnya apalagi yang baru ketemu sama orang, kayak baru kenal awalnya sendiri, terus jadi ada suami, terus sekarang Mbak juga udah punya anak gitu. Lika-likunya apa Mbak kalau nikah muda yang Mbak rasakan? Kedewasaan diri. Kadang kalau kita lagi kondisi normal nih, kita bisa ngontrol emosi, kita bisa berpikiran jernih. Cuman kalau lagi nggak kondusif nih, kayak misalnya sekarang Mbak udah punya anak lagi rewel, itu kadang emosi itu kayak belum bisa terkontrol gitu loh. Dia jadi kayak suami nggak salah disalahin kayak gitu. Itu sih. Terus mengontrol finansial, nah itu juga perlu banget. Kayak sekarang kan kebutuhannya nggak cuma kita doang kan, pasti ada kebutuhan buat suami, itu juga yang udah punya anak pasti juga buat anak. Nah itu juga harus bisa ngontrol, harus bisa ngaturnya gimana biar cukup, biar bisa nabung gitu kan. Yang nggak harus banyak gitu nabungnya, yang penting kita punya celengan buat nanti suatu waktu kita butuh gitu, kayak dana darurat. Itu penting banget kalau udah rumah tangga, karena kan kita nggak tahu ya, nanti tiba-tiba ada keluarga yang butuh pinjaman, atau ada kondangan, atau ada acara yang dadakan kayak gitu kan, nggak bisa diprediksi kan. Ya benar. Emang harus emang banyak banget yang dipikirin setelah menikah gitu ya Mbak. Iya. Oh ya Mbak, gini, kemarin tuh ada yang tanya ke aku, teman sih, kayak teman. Dia tuh tanya gini, kamu milih cowok tuh kriterianya kayak apa sih? Maksudnya kayak apakah yang harus punya rumah sendiri atau apa gitu. Nah kalau menurut dari sudut pandang Mbak Dewi, materi seperti itu tuh penting nggak sih Mbak? Materi seperti apa? Jadi jadi Mbak Dewi itu prinsipnya dulu sebelum menikah, Mbak Dewi nggak begitu memandang materi. Ya misalnya, karena Mbak Dewi waktu itu pernah baca salah satu hadis yang bunyinya kalau misalnya kita nikah karena si cowok itu kaya, nanti setelah menikah harta itu bakalan habis. Terus kalau kita nikah sama seseorang, cewek atau cowok, karena kecantikannya, nanti setelah menikah kan dia juga bakalan mudar ya kecantikannya atau kegantengannya. Nah terus kalau misalnya dia nikah karena kedudukannya, kan nanti setelah menikah kedudukannya itu kan nggak selamanya gitu kan. Nah itu sih yang Mbak Dewi pegang banget. Jadi Mbak Dewi itu nikah nggak mau karena kaya, karena uangnya, atau karena ketampanannya, atau karena kedudukannya ya. Kita ya karena Allah gitu kan, karena ibadah. Ya sebisa mungkin tuh dilurusin gitu, nikahnya tuh buat ibadah gitu, jangan sampai nanti nyesel gitu. Kan banyak tuh orang yang
dulu sebelum nikah kelihatannya kaya, terus mapan, punya kedudukan, setelah menikah tiba-tiba bangkrut, kan ada yang kayak gitu. Ya mungkin bukan bagi suuzon, mungkin dulu pas nikah niatnya salah atau gimana gitu, atau ujian dari Allah gitu kan. Iya sih, kalau ya emang ada ujiannya gitu ya Mbak. Tapi yang harus digaris bawah itu, materi itu juga perlu gitu kan, karena gak mungkin kan kita nikah, kita berkeluarga, terus kita nggak ngebahas soal ekonomi gitu kan. Pasti juga nanti itu penting banget gitu loh deh, karena setelah kita menikah itu paling sensitif itu soal ekonomi kayak gitu. Jangan sampai nanti gara-gara ekonomi malah berantem, terus malah ribut, ujung-ujungnya malah nauzubillah jadi pisah kayak gitu kan. Itu juga perlu gitu, cuman ya harus dilurusin lagi niatnya. Tapi dulu sempat ada kayak obrolan masalah nanti kita setelah menikah mau misal tinggal sama orang tua atau apa gitu Mbak. Nah obrolan kayak gitu juga penting nggak sih Mbak buat diobrolin sebelum ada akhirnya benar-benar kita memutuskan untuk bersama gitu? Iya, ada obrolan kayak gitu. Waktu itu Mbak Dewi pengennya nggak serumah sama orang tua ataupun mertua, karena Mbak Dewi pernah baca buku dan pengalaman kalau misalnya kita tinggal sama orang tua atau tinggal sama mertua, pasti kan nanti pola asuh ke anaknya juga pasti ada ikut campur dari orang tua atau mertua gitu kan. Itu juga nanti pas kita rumah tangga juga rasanya tuh beda gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri, kita kan bisa belajar mandiri, terus juga kita belajar nyelesain masalah sendiri tanpa campur tangan orang tua atau tanpa campur tangan mertua. Nah itu menurut Mbak Dewi lebih mendewasakan gitu dibandingkan kita campur mertua atau campur orang tua gitu. Jadi nggak leluasa tuh. Iya sih benar, aku juga setuju banget kalau misal nanti emang pas setelah nikah ya baiknya gitu ya Mbak, meskipun nanti belum ada rezeki beli rumah, setidaknya kita bisa kayak mengontrak gitu, karena kalau kita ya tinggal nggak bareng sama orang tua atau mertua tuh manajemennya juga lebih tertata gitu nggak sih Mbak, kayak nggak ada rasa sungkan, kayak ya udah ini rumah aku yang manajemen gitu sama keluargaku gitu. Iya betul, kayak gitu. Iya benar. Ya Faris sudah siap ini. Wah insya Allah Mbak, bulan depan, kalau nggak bulan depannya lagi. Bulan depan ya. Amin. Ya udah ada ya Mbak, cuma ya emang tinggal nanti nunggu. Emang ya kayak tadi yang Mbak Dewi bilang, kalau ada yang emang baik datang dengan visi yang sama ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misal nanti ternyata melebihi target tuh mungkin emang jalan. Iya benar, buat apa ya, terus memperbaiki diri, terus mengimprove diri juga kan gitu. Iya sih benar. Karena ya emang menikah bukan tentang cepet-cepetan gitu ya Mbak. Bener banget. Apalagi kan sekarang kalau ngeliat menikah rasanya pengen nikah. Terus kalau yang udah umurnya masuk usia nikah nih, misalnya 24 ke sana atau 23 ke sana kan pasti ada rasa-rasa kok gue belum nikah ya, tuh ditanya sama orang tua gitu. Apalagi kan nanti habis lebaran ketemu saudara-saudara, kapan nikah gitu kan. Ya alhamdulillah aku masih belum ditanyain. Kayaknya masih belum pantas sih, karena mereka ngeliat aja kirain kayak masih sekolah gitu Mbak. Jadi ya gitu, kayak mungkin belum belum ada wajah-wajah emang menuju ke sana. Iya. Tapi harus juga disiapkan deh, jangan sampai nanti pas udah waktunya kita bingung. Sebenarnya waktu itu Mbak Dewi sempet ini kan dengar kajian yang setiap Selasa pagi. Aduh, anak Mbak Dewi nangis. Nggak apa Mbak, ituin dulu nggak apa-apa. Udah sama abinya. Anaknya Mbak Dewi apa perempuan? Perempuan.
Alhamdulillah. Wah, namanya Haula. Maula. Haula. Haula. Wis, Masya Allah. KHOULAH. Haula. Tapi aku nggak ngerti artinya sih. Artinya nanti cari di Google. Ya, ya sih emang. Nah, kayak baku dulu sih Mbak. Mbakku kan juga dulu. Mas kayaknya kayak Mbak Dewi deh, cepet banget. Itu tuh nikah tuh umurnya kayaknya 22 tahun apa ya. Dan setelah baru 1 tahun dia langsung hamil dan punya anak. Terus akhirnya nanti lucu deh. Aku pengen Mbak. Nah, terakhir nih Mbak Dewi. Apa? Lanjutin dulu aja. Tadi kan sempat kepotong ya. Yang apa? Yang tadi harus disiapkan dari sekarang. Yang tentang jodoh itu loh. Kan tadi sempat kepotong yang Mbak Dewi bilang kalau misalnya dari sekarang tuh harus disiapkan, salah satunya banyak berdoa. Berdoa tentang apa? Tentang kriteria jodoh bisa. Terus nanti kedepannya mau gimana, karena itu nentuin banget. Jujur Mbak Dewi merasa doa Mbak Dewi dikabulin sama Allah. Masya Allah. Oh ya, ngomong-ngomong doa, nyebutin nama orang di doa boleh nggak sih Mbak? Nah itu kayaknya wallahu alam ya. Cuman kan seharusnya kalau kita udah siap nikah kan sama siapa aja gitu ya yang udah siap nikah juga. Kalau misalnya ada seseorang, berarti hati kita ada kecondongan ya. Jadi sebenarnya kita ada kecondongan. Cuman kalau menyebutkan nama doa, boleh sih, kalau beri boleh. Cuman ya wallahu alam deh. Tapi lebih ke kriteria sama sebenarnya Mbak Dewi pingin apa ke depannya gitu ya Mbak, yang harus minta dan ya yang terakhir serahin aja, karena insya Allah yang Allah beri ke kita itu yang terbaik ya Mbak. Iya, benar, betul banget. Nah ini yang terakhir nih Mbak, misal nih kalau ada para kawan ngobrol atau pendengar yang mau menikah muda, kira-kira apa sih hal yang perlu mereka siapin gitu? Hal yang perlu mereka siapkan untuk apa tadi, sempat kurang kedengaran? Untuk menikah muda. Oh, untuk menikah muda. Oke, persiapannya yang pertama itu ilmu. Ya, karena kalau misalnya kita menikah tapi kita nggak ada persiapan ilmu kan pasti bingung kan. Nah, terus yang kedua, persiapan finansial. Finansial juga perlu. Karena nikah itu juga butuh biaya gitu kan, terutama yang laki-laki, karena kan dia mau mempersunting seorang anak dari orang lain kan, kayak gitu. Terus yang ketiga jasmani, ya harus sehat lah, kalau misalnya nanti sakit-sakitan gimana kayak gitu kan. Terus kan juga kalau pengen punya keturunan yang sehat kan juga harus sehat juga orang tuanya gitu kan. Terus apalagi ya, ilmu, finansial, jasmani rohani, ya ini jasmani rohani. Terus yang ketakwaan, keimanan. Ya tadi nikah kan nggak asal nikah gitu kan, pasti kan nikah tujuannya buat ibadah, jangan sampai itu dilupain. Karena banyak dari kita terutama di masyarakat tuh nikah ya kayak ya udah nikah aja gitu kan, padahal nikah kan untuk melakukan separuh agama. Nah itu perlu ini lagi, maksudnya diperbaharui lagi tuh niat-niat kayak gitu, diluruskan lagi, karena yang menjadi kunci keberkahan dalam pernikahan itu niat kita kan. Masya Allah, benar-benar karena sangat tergantung pada niatnya Mbak. Aduh, salah. Ada tambahan lagi nggak Mbak Dewi? Lagi ya? Kayaknya udah cukup insya Allah. Oke. Makasih ya Mbak Dewi buat sharing-sharingnya. Iya. Dede. Iya teman-teman.
Insya Allah banyak banget hal pelajaran yang pertama aku dapetin, dan insya Allah teman-teman yang dengerin juga bakalan dapetin manfaat dan ilmu barunya. Buat kalian pendengar, mungkin itu aja buat ngobrolin di episode ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Terima kasih buat Mbak Dewi. Maaf kalau dari kita berdua agak gaje atau ada salah kata atau ya ucapannya. Kami minta maaf. Jangan lupa buat follow Instagram kami di @ngobrolin.hidup biar kalian gak ketinggalan sama episode terbaru kami dan info-info baru yang bakalan kece badai. Sekian yang aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.